Ya, Polda Metro Jaya mengirimkan surat panggilan kedua atas Aiman Wicaksono terkait dugaan berita bohong atau hoax. Pemanggilan kali ini dimaksudkan sebagai saksi. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak menjelaskan Aiman akan diperiksa pada tanggal 26 Januari atau Jumat besok. Sejumlah pihak pun menyatakan dukungannya untuk jurnalis senior ini dan kita akan bahas sejauh mana dukungan tersebut bersama relawan Baki Gama 03 Vincenzius Mendrova. Selamat malam, Bang Vincent. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, Bang Vincenzius, besok juga akan ikutkah ke Polda Metro Jaya mendampingi Mas Aiman? Betul, jadi besok bukan hanya saya, tapi sebagian besar teman-teman dari Baki Gama 03 ini akan mendampingin, mengantar dan mendampingin Saudara Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya. Dan saya langsung akan mendampingi pada saat pemeriksaan nanti di Polda Metro Jaya. Ada berapa orang, Bang Vincenzius? Kita rencanakan besok di atas 100 ya, untuk hadir di acara pemeriksaan itu. Akan mengantar Saudara Aiman Wicaksono untuk memberikan penguatan ya, dukungan moral, dukungan advokasi juga, dan dukungan pendampingan terhadap Saudara Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya besok. Oke, tapi so far sampai dengan saat ini kan masih berkomunikasi ya dengan yang bersangkutan, Mas Aiman. Kondisinya bagaimana, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi besok panggilan kedua ini? Baik, tadi siang kami bertemu, kami berdiskusi berkaitan dengan besok pemanggilan di Polda Metro Jaya. Kami melihat Saudara Aiman tidak merasa takut ya dengan panggilan ini, dengan keyakinan dan optimis bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Aiman itu bukan merupakan satu kebohongan, tapi itu merupakan satu bentuk etiket baik untuk memberikan informasi supaya tidak terjadi tindakan-tindakan tidak netral bagi oknum penegak hukum gitu ya. Jadi besok Saudara Aiman, sejauh kami diskusi, beliau sangat siap untuk diperiksa besok dalam keadaan siap. Oke, Bang Vincenzius, ini kan hitungannya sudah pemanggilan kedua ya, berarti ada peningkatan dari proses pemeriksaan terhadap Mas Aiman, yang mana baik dari pendukungnya sendiri, baik dari relawan yang menyatakan dukungannya baik secara fisik maupun juga psikis terhadap Mas Aiman ini menyesalkan adanya bentuk intimidasi atau dugaan bentuk intimidasi atau tekanan atas kebebasan berekspresi dan juga bentuk investigasi terhadap dugaan ketidaknetralan yang terjadi selama proses pemilu ini berlangsung. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, jadi tadi kami sudah menyampaikan juga dalam press release kami bahwa kami meminta kepada Bapak Kapolri dan juga kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk setidak-tidaknya menunda proses pemeriksaan Saudara Aiman Wicaksono ini sampai selesai Pilpres. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa... Bang Vincent, ya. Mohon maaf saya harus potong, kita harus sama-sama ke Lampung. Saya akan ajak Bang Vincent dan juga pemirsa untuk ke Lampung sedikit lagi. Atau sebentar, kita lihat bagaimana proses saat ini sedang berlangsung tabrak Mahfud yang berlangsung di hadapan warga Lampung khususnya. Kita akan lihat sama-sama ya. Tapi saya akan kembali lanjutkan sedikit terkait dengan bagaimana bentuk dukungan yang akan dijalankan atau disampaikan kepada Aiman Wicaksono dalam proses pemanggilan keduanya di Polda Metro Jaya yang akan berlangsung besok bersama dengan Bang Vincenzius. Bang Vincenzius, mohon maaf tadi kita sempat terpotong ya dengan agenda Pak Mahfud di Lampung. Tapi monggo dilanjutkan kembali tadi rencananya untuk besok. Ya, jadi kita dari elemen masyarakat, dari Baki Gama 03, akan mendampingin Saudara Aiman Wicaksono, mengantar dan mendampingin sekaligus mengadvokasi lah ya, besok pada proses pemeriksaan penyidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Saudara Aiman Wicaksono ini dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi, namun tahapan proses pemeriksaan ini sudah masuk pada tahapan pemeriksaan penyidikan. Tentu
kami melihat proses yang dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya tetap kita menghargai, namun kami melihat ini proses cukup amat cepat ya, cukup amat cepat dari proses penyelidikan sampai ke tahap penyidikan tanpa kita mencurigai, namun kami memberikan atensi terhadap proses yang begitu cepat ini, sehingga untuk tidak terjadi asumsi opini bahwa proses terhadap saudara Aiman ini ada upaya-upaya untuk melakukan kriminalisasi, makanya kami meminta kepada Bapak Kapolri dan juga kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk setidak-tidaknya menunda proses penyidikan terhadap saudara Aiman Wicaksono. Bagaimanapun kita tahu bahwa pelaporan terhadap diri saudara Aiman Wicaksono ini berkaitan dengan keterangan pers yang disampaikan pada saat beliau menerangkan dugaan ketidaknetralan oknum aparat begitu ya di dalam konteks pemilihan presiden di 2024. Ya, sejatinya ini jangan disikapi dalam konteks pemidanaan, tetapi ini disikapi dalam konteks upaya preventif yang disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono. Ya, kalau kami melihat dengan rekam jejak dari saudara Aiman Wicaksono sebagai seorang presenter dan jurnalistik gitu ya, tentu banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan membongkar kasus-kasus besar di Republik ini. Nah, dari rekam jejak itulah saya meyakini betul bahwa saudara Aiman Wicaksono tidak memiliki niat jahat untuk membuat satu kebohongan atau niat jahat untuk membuat satu keonaran. Ya, karena pasal yang dikenakan ini kan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ini salah satu unsur penting di sana adalah ada menerbitkan keonaran kepada rakyat gitu ya. Tentu kalau kita lihat faktanya, kalau kita cek sekarang apakah betul saudara Aiman Wicaksono dengan keterangan persnya itu telah terjadi keonaran di rakyat gitu ya. Oke. Dan kalau kita lihat itu tidak terjadi, sehingga menurut kami sudah sepatutnya kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian atau setidak-tidaknya menunda proses ini hingga selesai pemilihan presiden. Oke, baik Bang Vincentius. Kita lihat bagaimana proses pemeriksaan besok dan tentunya ini menjadi sebuah harapan tersendiri bagi masyarakat ya, yang khawatir memang kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mendapatkan perlindungan hukum terutama saat sedang mengekspresikan kekhawatirannya terhadap proses demokrasi yang berjalan di negara ini justru malah direpresi oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi kita. Bang Vincentius, terima kasih banyak sebelumnya atas informasinya dan juga insight-nya malam hari ini. Salam sehat selalu Bang Vincentius, kita tunggu informasinya buat besok ya. Terima kasih. Selamat malam.